Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. Nama saya Salsabila Mazia Permata Nitias, NIM 181651044, kelas B. Now, I want to tell you about cryptography RSA security. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang RSA security, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang kriptografi. Apa sih kriptografi itu? Secara etimologi, kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos yang artinya tersembunyi dan grafein yang artinya tulisan. Awal mula kriptografi ini dipahami sebagai ilmu tentang menyembunyikan pesan, tetapi seiring perkembangan zaman hingga saat ini, pengertian kriptografi berkembang menjadi ilmu tentang teknik matematis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan keamanan berupa privasi dan juga autentikasi. Nah, kita membahas lebih lanjut tentang RSA. Pada tahun 1976, ada 3 orang, yaitu Ron Rivers, Adi Samir, dan juga Len Adelman dari Massachusetts Institute of Technology. Huruf RSA itu sendiri berasal dari inisial nama mereka. RSA security merupakan algoritma kriptografi asimetris yang digunakan untuk menenskripsi dan mendeskripsi data dengan kunci yang berbeda. Kunci yang digunakan untuk menenskripsi disebut dengan kunci publik, sedangkan yang digunakan untuk mendeskripsi disebut dengan kunci privat. RSA juga algoritma pertama yang mengimplementasikan digital signature dan berhasil dengan baik dalam implementasi public serta private key. Selanjutnya, ini merupakan 3 alur operasi pada RSA. Yang pertama ada pembangkitan kunci, yang kedua enskripsi, dan yang ketiga ialah deskripsi. So, yang pertama pembangkitan kunci. Algoritma RSA ini melibatkan 2 kunci, yaitu private key dan juga public key, di mana public key dapat secara aman diketahui oleh semua pihak untuk digunakan sebagai kunci untuk melakukan enskripsi. Sedangkan private key ini yang disimpan secara rahasia untuk melakukan deskripsi data yang telah dienkripsi dengan menggunakan public key. Data yang telah dienkripsi oleh public key hanya dapat dideskripsi oleh private key. Hal ini yang membuat data yang dienkripsi dengan algoritma RSA aman walaupun algoritma RSA-nya diketahui selama private key-nya tidak diketahui oleh pihak lain. Jadi yang paling rahasia di sini yaitu private key. Untuk proses pembuatan kuncinya di sini ada 5 tahap. Yang pertama, pilih 2 bilangan prima P dan Q secara acak. Namun di sini P tidak sama dengan Q. Artinya P dan Q itu harus berbeda. Bilangan ini harus cukup besar, minimal 100 digit. Setelah kita menentukan P dan Q, selanjutnya kita akan menghitung N. N di sini merupakan parameter security. Cara menghitung N yaitu P kali Q. Setelah kita menghitung N, kita hitung Pi. Pi sama dengan P-1 dikali Q-1. Setelah itu, pilih bilangan bulat integer antara 1 dan Pi yang tidak mempunyai faktor pembagi dari Pi. Yang terakhir, hitung D hingga DE sama dengan 1 mod Pi. Proses selanjutnya yaitu enskripsi. Apa sih enskripsi itu? Enskripsi adalah suatu proses mengubah sebuah teks murni, plain text, menjadi sebuah runtutan karakter atau data yang terlihat tidak berarti dan mempunyai urutan bit yang tidak beraturan yang disebut ciphertext. Misalkan nih, pada suatu kasus, si A ingin mengirim pesan M kepada si B. A mengubah M menjadi angka N kurang dari N besar menggunakan protokol yang sebelumnya telah disepakati dan dikenal sebagai padding scheme. Padding scheme harus dibangun secara hati-hati sehingga tidak ada nilai dari M yang menyebabkan masalah keamanan. Contohnya jika kita ambil contoh sederhana dari penampilan ASCII dari M dan menggabungkan bit-bit secara bersama-sama akan menghasilkan N. Kemudian pesan yang berisi ASCII tunggal karena 0 atau nilai numerisnya 0 akan menghasilkan N sama dengan 0 yang akan menghasilkan ciphertext 0 apapun itu dari E dan N yang digunakan. Selanjutnya, maka A mempunyai nilai N dan mengetahui N dan E
yang telah diumumkan oleh B. A kemudian menghitung ciphertext C yang terkait pada N dengan cara C sama dengan N pangkat E mod N. Perhitungan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan metode exponentiation by squaring, yaitu sebuah algoritma yang dipakai untuk komputasi terhadap sejumlah nilai integer yang besar dengan cepat. Kemudian A ini mengirimkan nilai C kepada B. Yang ketiga yaitu deskripsi. B sudah menerima C dari A dan mengetahui kunci privat yang digunakan B. Kemudian mengembalikan nilai N dari C dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, N sama dengan C pangkat D mod N. Perhitungan itu menghasilkan N. Dengan begitu, B dapat mengembalikan pesan semula M. Prosedur deskripsi bekerja karena C pangkat D sama dengan N pangkat D mod N. Kemudian karena ED sama dengan 1, mod P-1 dan ED sama dengan 1, mod Q-1, hasil dari Fermat's Little Theorem, N pangkat ED sama dengan N mod P, dan N pangkat ED sama dengan N mod Q. Karena P dan Q merupakan bilangan prima yang berbeda, mengaplikasikan Chinese Remainder Theorem akan menghasilkan dua macam kongruen. Yang pertama, N pangkat ED sama dengan N mod PQ, maksudnya ekuivalen, serta C pangkat D ekuivalen N kali mod N. Nah, setelah kita mengetahui proses-prosesnya, di sini kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan RSA. Yang pertama, kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan menjadi faktor primanya. Yang kedua, kelebihan lain algoritma RSA ini terletak pada ketahanannya terhadap berbagai bentuk serangan, terutama serangan brute force. Dan kekurangannya untuk RSA ini, RSA ini kan mempunyai kelebihan. Nah, kelebihan tersebut sekaligus menjadi kelemahan dari sistem ini. Kenapa? Ukuran kunci privat yang terlalu besar akan mengakibatkan proses deskripsi yang cukup lambat, terutama untuk ukuran pesan yang besar. Oleh karena itu, RSA umumnya digunakan untuk menenskripsi pesan berukuran kecil, seperti kata kunci dari enskripsi simetris, seperti dash dan ice, yang kemudian kunci tersebut dikirim secara bersamaan dengan pesan utama. So, I think that's all. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.